Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia merepresentasikan film Miracle. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang berisikan saya sendiri, Anas Subandrian Putra, lalu selanjutnya ada Christopher Noldi, lalu ada Kalika Elektra dan Nabila Sanika. Lalu dilanjutkan oleh Nabila Sanika. Film ini berjudul Miracle in Cell No. 7, bersutradarakan Hanung Bramantyo, diperankan oleh Vino J. Bastian, Graciela Abigail, dan Indra Warkop, dirilis tanggal 8 Desember 2022, berdurasi 145 menit, bergenre drama keluarga, komedi, serta melodrama, dan diproduksi oleh Falcon Pictures. Untuk unsur intrinsik, yang pertama ada tema, yang dimana tema dari film ini adalah drama keluarga, lalu juga kritik terhadap perlakuan tidak adil kepada penyandang kebutuhan khusus, dan juga representasi diskriminasi terhadap penyandang kebutuhan khusus. Lalu juga di sini ada tokoh-tokoh. Yang pertama ada Dodo, yang dimana dia adalah tokoh protagonis, yang humoris, baik hati, lembut, dan juga penyayang. Lalu di sini ada Kartika, yaitu tokoh yang cerdas dan pengertian saat kecil, bijaksana, dan tegas saat dewasa. Lalu di sini ada Hendro, tokoh yang tegas dan bijaksana. Lalu di sini juga ada Japra, merupakan tokoh yang peduli. Lalu ada Zaki, tokoh yang humoris dan juga penyayang. Lalu ada Bewok, tokoh yang pemarah dan humoris. Lalu juga ada Gepeng, tokoh yang humoris. Bule, tokoh yang cerdas. Lalu Willy, tokoh antagonis yang pendendam. Lalu Rusman, tokoh yang egois. Lalu ada juga gaya bahasa, yang dimana film ini menggunakan gaya bahasa perbandingan. Lalu juga menggunakan metafora, yaitu ayah adalah cahaya hidupku sebagai contoh kata-katanya. Lalu juga ada simile, yaitu contohnya seperti cintanya sebesar langit dan lautan. Lalu ada latar, yang dimana film ini memiliki latar yang pertama ada rumah, area kolam renang, pasar, penjara, dan juga pengadilan. Lalu di sini juga film ini memiliki amanat, yang dimana berbuat kebaikan tanpa rasa pamrih, lalu juga tidak menilai orang hanya dari luarnya saja, dan juga tidak takut untuk menegakkan hal yang benar. Lalu ada unsur ekstrinsik, yang dimana unsur ekstrinsik dari film ini yang pertama adalah latar belakang sosial, yang dimana film ini menggambarkan realitas sosial di Indonesia, terutama mengenai ketidakadilan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kehidupan di dalam penjara. Lalu juga ada yaitu adalah nilai moral dan religius, yang dimana cerita ini mengangkat nilai kasih sayang antara ayah dan anak, serta kepedulian sesama narapidana. Ada juga unsur religius yang mencerminkan keyakinan terhadap keadilan dan takdir. Lalu yang terakhir ada respon masyarakat dan industri film. Film ini mendapat respon positif dari penonton Indonesia, terutama karena mampu membangkitkan emosi dan menyampaikan pesan kemanusiaan yang kuat. Film berjudul Miracle in Cell No. 7 adalah film remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Film ini menceritakan seorang anak bernama Kartika yang berusaha mencari keadilan untuk membersihkan nama ayahnya yang bernama Dodo Trozak. Dodo Trozak adalah seorang penjual balon yang berkebutuhan khusus. Ia memiliki keterbatasan dalam kecerdasannya sehingga berperilaku seperti anak-anak. Dodo dan Kartika hanya hidup berdua setelah istri Dodo meninggal. Pada suatu hari, ia terlibat suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang membuatnya tertuduh sebagai perilaku pembunuhan dan pelecehan anak seorang terpandang. Atas tuduhan tersebut, Dodo akhirnya dimasukkan ke penjara. Hal itu membuat Dodo harus berpisah dengan Kartika. Kartika pun dimasukkan ke dalam panti asuhan oleh tetangganya setelah mengetahui bahwa ayahnya memasuki penjara. Hingga suatu hari, atas kerjasama dan usaha teman-teman sekamar Dodo selama berada di dalam penjara, anak-anak panti asuhan yang ditempati Kartika tampil di acara yang diadakan dalam lapas. Teman-teman sekamar Dodo pun berhasil membawa Kartika ke dalam kamar mereka. Awalnya, teman-teman sekamar Dodo marah saat tahu Dodo adalah pelaku pembunuhan dan pelecehan anak kecil. Namun, setelah mengetahui bahwa Dodo tidak melakukan hal sekeji itu, berbagai cara dan usaha dilakukan oleh teman-temannya agar Dodo dinyatakan tidak bersalah dan bisa bebas dari penjara.
Lalu pesan tersirat yang akan saya bacakan yaitu ada 3, yaitu pertama, berbuat baik tanpa pamrih, lalu balas budi seorang anak, setelah itu cinta ayah yang tak terbatas. Yang pertama, berbuat baik tanpa pamrih. Pelajaran yang dapat dipetik dalam film ini adalah berbuat baik kepada siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Ketika melakukan kebaikan dengan ikhlas tanpa pamrih, kelak kita akan mendapatkan balasan yang berbuah manis. Setelah itu, balas budi seorang anak. Seorang anak yang dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang pasti memahami bagaimana arti balas budi untuk orang tuanya. Lalu yang ketiga, cinta ayah yang tak terbatas. Mirasal Incel nomor 7 memperlihatkan bagaimana kasih sayang ayah kepada putrinya yang tidak terbatas. Lalu dilanjutkan oleh Kalika Elektra. Film ini memiliki kelebihan pesannya yang tersampaikan dengan terstruktur. Terbukti dengan alur yang maju mundur, film ini tetap dapat dipahami oleh penontonnya. Film ini berhasil mengobrak-abrik perasaan penonton. Kesedihan yang ada di dalamnya membuat penonton ikut terbawa suasana. Film remake ini tidak begitu banyak yang dirubah, hanya mengganti nama tokoh, cuaca, dan suasana tempat tinggal yang menyesuaikan dengan Indonesia. Sayangnya, terdapat beberapa adegan yang kurang relevan di kehidupan Indonesia pada tahun 2002 menjadi kekurangan di film ini. Penasaran kan filmnya kayak apa? Yuk kita nonton cuplikannya bareng-bareng. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Sudah siap terbang? Sudah! Terbang! Hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Bu Anik, Bapak nggak pulang semalam. Ika nggak nonton TV? Terdakwa dan Ozak telah melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Terdakwa juga melakukan pembunuhan dengan keji. Dodo udah tinggi 175 kilo senti. Bang. 340 bang. Kalian tahu apa yang akan terjadi dengan penjahat-penjahat seperti kalian di sini? Hidup di penjara itu keras, kita harus sering-sering latihan. Sekarang kita jadi saudara. Dodo harus baik sama orang. Besok orang baik sama Dodo. Minta apa dong? Anak. Apakah benar kamu yang membunuh Melati Wibisono? Dodo nggak jahat, Pak. Kamu harus berkorban, termasuk nyawa. Jangan lupa ya, Lupa apa? jangan lupain Bapak. 1, 2, 3. Udah gak penasaran kan sama filmnya? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.